yang stengki nih, yang setengah-setengah, mereka itu biasanya rata-rata selingkuh karena mereka tuh butuh validasi dari perempuan lain lebih dari satu untuk bukti kepada mereka sendiri bahwasanya mereka emang laku, padahal bukannya laku malah jadi kayak murah. Abis bongkar perselingkuhan, Inara Rusli malah dihujat gara-gara minta netizen gak hujat Virgon. Jadi gini, kabar perselingkuhan Virgon masih heboh nih. Tapi sekarang sih netizen yang kemarin sempat dukung Inara Rusli malah justru balik ada yang ngehujat. Masalahnya, Inara minta netizen buat gak ngebully atau kasih komentar negatif ke suaminya Virgon pas abis ketahuan selingkuh. Inara malah minta netizen buat doain sang suami biar dikasih hidayah lewat instastory-nya. Nah, postingan Inara pun jadi bahan gunjingan dong. Netizen nilai Inara terkesan giring opini buat hujat selingkuhannya. Padahal kan Virgon kabarnya selingkuhnya bukan sama Tenten doang. Nah lo, gimana tuh? Selingkuh apa bukan nih kalau bukan cuman sama satu orang? Bentar Mbak Inara, ini suaminya udah ngabisin sekitar 200 juta rupiah loh buat selingkuhannya. Bahkan lucunya Virgon juga sampai pengen nyekolahin Tenten Anissa loh buat ngangkat derajat selingkuhannya ini. Aduh, ngangkat derajat orang tapi ngerendahin istri dengan selingkuh nih. Parahnya lagi, Inara sih sebelumnya emang udah ketemu Tenten gara-gara Virgon pernah bawa selingkuhannya ke rumah mereka pas momen lebaran 2022 lalu. Sayangnya sih sampai sekarang Virgon masih bungkam ya soal kasus ini. Duh, ternyata dikenal bucin dan suka bikin lagu romantis buat istrinya gak menjamin orang setia ya. Virgon selingkuh, yang disalahin semua cowok itu sama, gak ada bedanya. Ya ampun, cewek ya. Kalau satu cowok yang salah, semua cowok di dunia ini dia salahin gitu ya. Itu cowok itu semuanya beda-beda, karakternya beda-beda. Jadi kalau lu cewek mau cari cowok itu, lihatlah pertama dari agamanya ya, dari karakternya, attitude-nya. Bukan hanya dari tampan atau ketenaran aja, itu gak cukup bro, gak cukup. Semua cowok itu beda, nggak sama semua selingkuhan, enggak. Malahan ada juga cewek yang selingkuh ada, tapi kenapa yang disalahin semua cowok doang gitu ya? Gak ngerti ya. Kenapa cowok-cowok yang mukanya maaf ya pas-pasan itu tuh malah justru lebih bertingkah? Aku tahu pasti habis aku update kayak gini makin banyak cowok-cowok muka pas-pasan dan tukang selingkuh yang ngehujat aku, tapi it's okay, nggak apa-apa. Tapi emang rata-rata kalau cowok ngerasa value dirinya tinggi dan tampangnya emang ganteng, dalam artian bukan sok ganteng ya, dan mereka sadar akan hal itu, mereka itu bakalan lebih setia sama pasangannya. Contoh kayak Christian Sugiono, Andrew White. Itu kan adalah cowok-cowok yang looks-nya emang udah good looking gitu ya. Jadi dia nggak butuh validasi kalau emang dia itu ganteng. Nah, yang stengki nih, yang setengah-setengah, mereka itu biasanya rata-rata selingkuh karena mereka tuh butuh validasi dari perempuan lain lebih dari satu untuk bukti kepada mereka sendiri bahwasanya mereka emang laku, padahal bukannya laku malah jadi kayak murah. Menurut gua, cowok seperti ini adalah cowok yang sangat merugikan pasangannya. Kenapa? Kita sebagai pasangan sahnya itu merasa dibohongi dong pastinya. Menurut kita, pasangan kita ini udah paling bucin sama kita, cinta banget, kayak nggak akan selingkuh nih ya. Tapi ternyata di belakang dia main gila, selingkuh sama cewek, bahkan ya lebih dari chatan lah ya. Dan sama orang-orang yang udah tahu kejadian itu, kita tuh diketawain. Kita selalu bangga-banggain pasangan kita, dia cinta banget sama gua, kayak cuman gua salah satunya. Tapi dibalik itu semua kayak, gila, dia aja bego. Cowoknya dia masih ngechatin gua, cowoknya aja selingkuh sama si ini. Kayak, anjir, gua salah ya ngebanggain lo sama ini gitu. Kayak, kenapa kalau misalnya lo mau sama cewek itu, kenapa lo gak udahin dulu sama gue gitu kan? Dan selingkuh tuh ngebuat keadaan ribet gak sih? Kayak kata siapa ya? Karir terancam, nama jelek, segala macam. Iya kan? Udah dapat spek bidadari malah selingkuh. Istri udah cantik masih selingkuh aja, heran. Virgon gak bersyukur, istri udah cakep malah diselingkuhin. Dan kalimat-kalimat lain yang selaras. Nah gini loh bro and sis, perlu kamu ketahui kalau selingkuh itu bukan hanya soal cakepnya, bukan soal badannya seksi dan bahenol, bukan soal kebaikannya dan lain-lain. Ini aku kasih tahu, salah satu faktor terbesar orang selingkuh adalah karena kebutuhannya dia tidak terpenuhi. Makanya kamu sering lihat kan, orang kalau selingkuh, selingkuhannya tuh biasa aja. Kalau mau dilihat dari fisik ya gak cantik-cantik amat, gak ganteng-ganteng amat, gak seksi-seksi amat. Karena emang sebagian besar bukan itu alasan orang selingkuh, tapi karena dia gak dapat apa yang dia butuhkan dari pasangannya. Kalau kamu pengen belajar tentang dinamika romansa, langsung aja follow @sen.police. Kenapa laki-laki sering berpotensi selingkuh? Mari kita cek faktanya. Oke, kita bahas dari yang lagi rame dan berdasarkan pengalaman pribadi gua, dulu juga sempat terjebak dalam hal seperti ini. Tapi ya alhamdulillah ya, insya Allah udah tobat ya. Jadi please netizen jangan ngamuk-ngamuk ke gua ya.
Oke, jadi gini, laki-laki itu diuji dengan harta, tahta, dan wanita. Udah pada sepakat ya? Nah, tapi lebih sering sih kebanyakan itu adalah wanita. Kenapa? Karena hasrat seksual laki-laki itu sangat tinggi sekali. Jika dia tidak bisa menyalurkannya di dalam rumah tangga bersama pasangannya yang sah, dalam arti dia merasa bahwa pasangannya tidak bisa memenuhi kriteria seks yang dia idam-idamkan. Otomatis mulailah tuh timbul hasrat ingin mencoba bercinta dengan yang lainnya. Nah, tapi ada tapinya nih, hasrat dan keinginan tersebut juga berbanding lurus dengan lingkungan, harta, atau jabatan yang dia miliki. Jadi, jika lingkungannya mendukung, seperti misalnya bergaul di lingkungan yang notabene jauh dari agama, suka musik, joget-joget, dan sebagainya, plus ditambah punya banyak duit ya. Nah, sudah dipastikan 100% itu bisa terjadi dan sangat gampang sekali laki-laki itu tergoda untuk membeli wanita yang dia inginkan. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya itu tadi, bukan untuk menikahi ya, tapi hanya untuk kesenangan seksual saja. Dan setelah terpenuhi, biasanya akan coba cari-cari wanita lain yang membuat dia penasaran lagi ingin mencobanya. Seperti itu, kecuali kalau memang dia juga nyaman dengan si wanita tersebut ya. Lah, kok Mas bisa tahu sedetail ini sih? Ya iyalah, kan tadi udah gue bilang ya, gue itu mantan pelaku ya. Tapi kok bisa tobat? Nah, jadi gini nih teman-teman, kenapa gue akhirnya bisa tobat? Jadi alhamdulillah nih ya. Jadi si Virgo ini kan kasusnya sama kayak gue dulu ya, ketahuan sama istrinya. Artinya sebenarnya dia sedang Allah tolong untuk kembali ke jalan yang benar. Tapi ya itu balik lagi tergantung dari si orang tersebut mau menerima pertolongan Allah atau malah makin menjauh dari Allah. Kalau dulu, gue alhamdulillah mau menerima pertolongan hidayah dari Allah tapi ujiannya itu sangat berat sekali. Tiba-tiba, nggak tahu kenapa, usaha yang gue jalanin itu bangkrut, ditipu orang, tiap mau bikin bisnis baru, malah ngabisin modal gue. Mobil juga sempat hilang, diambil orang. Nah, ternyata gue baru sadar dari ceritanya Ustadz Koh Denis Lim, bahwa ketika kita bertaubat, kembali ke jalan Allah, Allah akan mengambil apa yang kita cintai terlebih dahulu. At least yaitu pasti harta ya. Nah, jadi nanti siap-siap aja jika ada yang dalam posisi seperti saya dulu lalu bertobat, nanti Allah akan uji dengan apa yang kita cintai terlebih dahulu. Benar-benar dihabisin, dibersihin total. Bukan Allah marah, tapi cuman buat menguji seberapa kuat iman kita atau seberapa kuat istiqomah kita terhadap apa yang telah Allah tunjukkan. Nah, nanti tiba-tiba pertolongan Allah itu udah pasti datang. Pertama, kita mulai bisa pelan-pelan menghargai pasangan kita, mulai gak tertarik lagi dengan wanita lain, sampai Allah buka jalannya buat usaha yang baru, yang lebih berkah, dan akhirnya bisa kembali naik lagi dengan kehidupan yang seperti dulu. Semoga Allah selalu membuat saya dan Anda bisa istiqomah di jalan Allah ya. Ngapain lu sekolah nungguin gue apa? Lu nungguin gue bahas si Virgon? Iya, apa yang perlu gue bahas dari kasus nyanyi Virgon sama istrinya ya, tentang perselingkuhan ini apa? Nggak ada yang perlu dibahas secara serius, karena intinya kita semua di sini, apalagi follower Mimin ya, kita semua emak-emak, ibu-ibu, cewek-cewek di sini yang udah pada paham bahwa yang namanya laki-laki akan selalu apa? Selingkuh, betul sekali. Jadi ketahuannya seseorang suami itu berselingkuh sudah bukan lagi sesuatu hal yang baru untuk kita atau mengagetkan, bener gak? Serada jalan ceritanya apa, penyebabnya apa, selingkuhnya sama siapa, itu udah gak menjadi soal. Intinya yang namanya laki-laki ini emang udah kebanyakan ya begini ya bun, yang namanya suami kebanyakan begini. Jadi kita udah gak kaget kan, kita udah gak kaget. Mau dikata dia kerjaannya bikin lagu yang romantis ya, buat pacarnya, buat bininya, buat anaknya, itu gak ngaruh. Bahkan orang-orang yang misalnya gitu ya, kelihatannya kayak udah islami banget, pokoknya udah agamis banget, religius, bukan karena agamanya, awas tuh ya ngomongin gua agama, gua ngomongin agama. Intinya bahkan orang-orang yang begitu juga belum tentu menjamin dia tidak akan selingkuh atau akan setia. Kita semua udah pada paham, udah pada ngerti ya, ini bukan sesuatu yang baru atau mengaget. Salah bener udah gak usah dibahas ya. Pokoknya kita udah paling jago ngatain suami tukang selingkuh, kita udah paling jago ya. Nah, yang Mimi mau bahas nih sebenarnya tentang istrinya, justru ya hebat. Kalau Mimi menurut Mimi ini istrinya hebat. Kalau dari cerita yang Mimi tangkep, kayaknya ini bukan perselingkuhan yang diketahui oleh istrinya yang pertama kali, bener gak? Tapi selama ini istrinya kayak ya udah deh, selalu memaafkan, selalu mencoba untuk bersabar. Sampai akhir mungkin yang ini dia udah gak tahan lagi gitu, karena udah berkali-kali gitu. Hingga dia udah nih, dia buka semuanya, which is dia berarti udah siap dengan semua resiko kalau suaminya itu udah pasti akan
dibenci sama banyak orang. Ya, mungkin itu juga akan mempengaruhi pendapatannya, akan mempengaruhi pekerjaannya, akan mempengaruhi pemasukan rumah tangga gitu. Kayaknya dia juga udah siap nih. Kalau yang Mimi tangkap kayaknya tujuan dia membuka ini justru bukan untuk berpisah dari suaminya, tapi untuk menarik suaminya kembali, agar suaminya kembali ke keluarganya ya, ke anak istrinya, ke jalan yang benar. Ya walaupun ya Neng walau salam bisawab dah. Namanya laki tukang selingkuh biasa, kalaupun tobat biasanya sih tinggal tunggu kambuhnya aja ya. Entah lah ya kekurangan di mana, tapi kalau kita lihat secara kasat mata gitu kan, kayaknya nih istrinya menurut Mimi ya mendekati sempurna lah ya. Dia sangat agamis, ibu yang baik gitu, kayaknya istri yang baik. Dan kalau Mimi lihat ini bahkan mandiri loh, pinter cari duit istri kan Neng ya. Jadi kalau yang udah begini aja tetap selingkuh Neng, apalagi pekerjaannya padahal penyanyi yang romantis banget tuh, kalau bikin ya udah pokoknya kita pasrah aja menguasai. Tapi intinya sih menurut Mimi ini istrinya emang hebat ya. Terus tunggu, menurut Mimi kalau Mimi jadi dia yang adalah perempuan cantik dan pintar cari duit, mempertahankan laki yang tukang selingkuh itu sebenarnya nggak mudah. Karena kan sebenarnya kita tanpa dia juga udah bisa gitu udah cukup mandiri. Tapi hebat nih istrinya masih tetap memilih untuk mempertahankan rumah tangga. Terus dia udah bikin surat juga tuh kalau ketahuan selingkuh lagi terus cerai harus ngasih duit 40 juta sebulan suaminya. Pokoknya menurut Mimi ini sih istri pinter ya. Pokoknya kita doain biar pilihan ini jadi pahala, kesabarannya jadi pahala, ikhtiar jadi pahala. Mempertahankan rumah tangga tuh ikhtiar loh ya. Itu ibadah ya Neng. Biar sehat kuat dah pokoknya mentalnya, dan semoga ini suaminya kagak ketahuan lagi selingkuh lagi, beneran tobat ya, kita doain ya, amin.